Selamat datang di video terbaru MG Institute. Sudah berapa lama kita belum upload video karena kesibukan yang banyak sekali harus dijalankan di luar per-YouTubean ini. Sini kita sudah ada langsung dengan Pak MGH sebagai orang yang saya nanti akan saya tanya-tanyakan gitu, akan saya serang dengan banyak sekali pertanyaan. Oke, siap. Baik Pak, kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa baik. Siap. Ya, gitu kita langsung mulai aja gitu. Oke, silakan. Dengan pertanyaan yang pertama gitu. Ini pun masih saya pertanyakan juga gitu. Kadang-kadang beberapa kali gitu saya pertanyakan di dalam diri saya. Butuh waktu berapa lama sih Pak kita itu akan memahami pikiran kita gitu. Baik itu dengan pikiran bawah sadar, cara mengontrolnya, cara memprogramnya, dan lain-lain. Atau mungkin Pak MG bisa menceritakan juga sedikit pengalamannya gitu. Butuh waktu berapa lama Pak MG untuk bisa dibilang gitu ya sampai di level saat ini. Oke, siap. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang juga. Kembali lagi kita bertemu bersilaturahmi melalui YouTube MGH Institute ini. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh moderator bahwa dengan kesibukan sehingga baru bisa kita mengupload lagi video. Pertanyaan dimulai dengan pertanyaan sangat bagus menurut saya. Jadi begini, pada prinsipnya harus kita luruskan dulu, harus kita samakan dulu persepsinya bahwa siapapun Anda, siapapun kita, ya, bahwa kita diberikan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai manusia berupa pikiran, ya, yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Artinya bahwa kalau binatang juga punya otak, artinya otak kita ini adalah hardware-nya. Namun yang membedakan kita punya software yang namanya pikiran. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pikiran ya yang sudah kita pahami, sudah sama-sama kita mengerti terbagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini ternyata memiliki struktur atau filenya yang cukup banyak, jutaan filenya yang pada prinsipnya siap kita isi dengan apapun data, apapun keinginan, apapun manifestasi atau imajinasi yang kita inginkan. Artinya bahwa kita tidak bisa menyalahkan Tuhan terhadap kondisi yang terjadi hari ini, karena pikiran bawah sadar ini menerima, sifatnya menerima data yang dia terima. Sehingga ketika data itu sudah dia terima, dan dia wujudkan dalam hal manifestasi terjadi seperti sekarang yang terjadi dalam diri kita. Itu karena data atau request yang diisikan di file pikiran bawah sadar. Nah, karena kita belajar memahami cara kerja pikiran bawah sadar, sehingga siapapun kita hari ini, apapun latar belakang kita hari ini, itu tidak penting. Itu ya, saya sampaikan, tidak penting. Artinya bahwa ketika hari ini kita memahami, kemudian kita mencoba mengisi file yang masih kosong itu, potensinya sangat besar terjadi perubahan dalam diri kita sesuai dengan sangkaan kita, sesuai dengan keinginan kita. Kapan? Ya di masa yang akan datang, karena kita ngisinya sekarang. Kira-kira seperti itu jawaban di awal dari saya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan lagi. Baik, tapi yang kalau menurut yang soal waktunya itu Pak, yang butuh waktu berapa lama sih gitu kita memahami pikiran kita itu berapa lama ya? Karena ini kalau memahami berapa lama, ya selama kita hidup. Artinya bahwa begini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa filenya ini jutaan. Filenya jutaan. Sama begini, kalau saya mau mengasih pengandaian, ketika seorang bekerja di sebuah perusahaan X seperti itu ya, maka sama pertanyaannya, berapa lama dia akan bekerja di perusahaan itu, kan begitu? Nah, selama dia masih dipakai, masih bisa bekerja di perusahaan itu, masih dibutuhkan oleh perusahaan itu, sampai usia pensiun, katakan misalnya 58 atau 60, maka sebelum usia itu dia terus bekerja. Begitu. Sama dengan pikiran kita. Butuh berapa lama untuk memahaminya? Ya, karena manusia ini dinamis, maka terjadi yang namanya dinamika. Artinya begini, contoh, katakan moderator sudah paham, oh ternyata pikiran bawah sadar ini tergantung saya. Contohnya misalnya begitu, bahwa ketika
data negatif saya masukkan, maka terjadi hal yang negatif. Ketika data positif yang saya masukkan, maka terjadi hal yang positif. Tetapi, karena kita ini manusia yang notabene hidup kita dipengaruhi oleh lingkungan, oleh pergaulan, dan sebagainya, maka terkadang manusiawi. Saat kita turun, vibrasi kita turun, ya, vibrasi itu artinya bahwa kondisi yang kurang mengenakan terjadi dalam diri kita, turun vibrasinya, maka otomatis mempengaruhi pikiran. Karena antara hati dan pikiran ini kan harus selaras. Saat kita turun vibrasinya, kemudian karena hal yang negatif tadi, maka efeknya dalam keseharian kita. Sehingga makanya saya bilang tadi, saat kita memahami, oh bahwa kalau saya mau hidup enak, saya harus menjaga rasa bahagia. Nah, tetapi kan terkadang manusia, namanya manusia begitu ya, karena pergaulan, karena lingkungan, terkadang dia turun vibrasinya. Berarti mungkin kita masih terus harus tetap belajar gitu ya, belajar. Cuma yang membedakan adalah levelnya gitu ya, yang sebelum kita belajar tidak mengerti sama sekali sampai lebih mengerti, benar begitu ya. Betul. Jadi maksud saya begini, bahwa ketika tujuan kita jelas, ya misalnya katakan tujuan kita, katakan kita mau ke Malaysia, katakan misalnya begitu ya kira-kira. Saat tujuan kita ke Malaysia sudah jelas, sudah kita tentukan tujuan kita ke Malaysia, maka kita harus take action untuk supaya kita sampai di Malaysia. Salah satu contohnya adalah, misalnya kita menentukan, oh saya mau naik pesawat ke Malaysia. Berarti kita cari, mau kapan kita berangkatnya. Gitu, kira-kira begitu. Misalnya katakan Senin kita berangkatnya. Kita cari tiketnya. Kan begitu. Ya, supaya kita sampai ke Malaysia. Nah, begitu. Kan pun terkadang kita sudah pegang tiket, kalau kita nggak ke bandara, maka kita nggak bisa sampai ke Malaysia. Begitu maksud saya. Artinya bahwa, maksud saya anonim ini saya buat, bahwa ketika kita sudah menentukan tujuan hidup kita, contoh misalnya saya mau menjadi pengusaha tambang emas misalnya, maka yang harus kita lakukan adalah kita mencari tahu bagaimana cara membuat tambang emas, bagaimana cara mengurus perizinannya, kemudian di mana letak tambang emas itu yang banyak, kan begitu. Nah, terus berapa modal yang harus dibutuhkan? Kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Lalu kalau misalnya saya kan belajar gitu, bukan hanya dari 1-2 guru gitu, saya belajar banyak sekali versi yang saya terima gitu mengenai pikiran. Ada yang mengatakan, salah satu contohnya gitu ya, kita kalau memprogram pikiran itu tidak perlu gitu menggunakan rasa. Adapun orang lain di versi lain, kita perlu menggunakan pikiran, begitupun juga rasa. Nah, untuk memilih dan memilah versi mana sih yang sebenarnya terbaik gitu untuk memprogram pikiran ini? Oke, pertanyaan bagus. Jadi begini, kalau saya boleh menyampaikan, ini kan terkait, kalau boleh saya bilang kan aliran lah, begitu kira-kira kan. Aliran artinya bahwa belief-nya di mana. Contoh misalnya begini, yang tadi moderator bilang ada satu pembelajaran yang mengatakan tidak membutuhkan perasaan, kira-kira begitu ya. Tapi ada juga yang menyampaikan harus menggunakan perasaan. Kalau saya boleh menyampaikan bahwa orang tua selalu mengatakan seperti ini. Kalau kita mau pergi misalnya ke kota A, pasti kita pamit dengan orang tua kita. Terus orang tua kita mengatakan begini, hati-hati di jalan, selamat sampai di tujuan ya nak. Kira-kira begitu. Oke. Cermati ya kata-kata saya. Hati-hati di jalan, selamat sampai di tujuan. Itu omongan itu doa. Doa dari siapa? Dari orang tua kita saat kita berpamitan, betul ya? Artinya bahwa dia mengatakan hati-hati. Berarti kan dari hati dulu. Begitu ya? Hati-hati, berarti dari hati. Berarti menggunakan perasaan. Tetapi, ingat sekali lagi, diakhiri dengan tujuan. Hati-hati, selamat sampai tujuan. Artinya bahwa pikiran bawah sadar kita ini sudah kita tentukan dulu tujuannya. Seperti itu. Nah, supaya artinya bahwa ketika tujuan sudah kita buat, begitu, kita harus menjaga hati ini. Perasaan ini harus kita jaga. Supaya apa yang sudah tadi masuk ke mindset pikiran bawah sadar ini bisa mudah menjadi realita. Begitu kira-kira. Atau kalau bingung dengan pengandaian saya begini. Ketika kita menanam pohon, katakanlah kita beli bibit rambutan, katakanlah begitu ya. Kemudian bibit rambutan itu kita tanam di depan rumah. Kita beli bibit rambutan, kita tanam di depan rumah, tujuannya adalah beberapa tahun kemudian kita panen rambutan, betul nggak? Nah,
pertanyaan simpelnya agar pendengar, agar teman-teman semua paham, mengerti, saat kita tanam bibit rambutan itu, apakah kita tungguin di pohon yang kita tanam itu, di bibit yang kita tanam itu sampai dia berbuah? Kan tidak. Betul kan? Kan tidak kita tungguin. Tetapi kita punya satu keyakinan bahwa rambutan ini nanti akan tumbuh besar dan berbuah, menghasilkan buah seperti yang kita inginkan. Nah, dalam perjalanannya sampai nanti berbuah, tentunya kita kadang-kadang kita siram, kadang-kadang kita pupuk, dan ada satu tumbuhan yang nggak kita tanam, yang nggak kita inginkan, dia pasti tumbuh, yaitu apa? Rumput di seputar bibit rambutan tadi. Nah, rumput itulah yang harus kita bersihkan. Sama dengan tadi, keinginan atau imajinasi atau manifestasi yang sudah kita buat dalam mindset pikiran ini, maka kita untuk menjaganya harus kita pupuk dengan rasa, dengan perasaan. Kemudian, seperti rumput tadi, terkadang ada lingkungan yang membuat impian kita ini tadi bisa terhalang. Begitu ya. Akhirnya apa? Ya kita bersihkan lagi pikiran kita. Dengan cara apa? Yaitu tadi, kita mengarahkan kembali dengan rasa ini terhadap apa yang sudah kita manifestasikan. Kira-kira begitu kalau dari saya. Mungkin kalau soal aliran itu berarti nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah, benar begitu? Saya nggak bilang benar atau salah. Hanya maksud saya begini, kita ini menginginkan sesuatu itu kan adalah tujuan. Begitu ya. Nah, ketika kita belum sampai di tujuan kita, maka carilah pola yang bisa membuat kita nyaman dengan arah yang kita inginkan, tujuan yang kita ingin tuju. Gitu, contohnya begitu. Kalau teman-teman merasa nyaman tanpa menggunakan perasaan dan yakin bahwa apa yang diinginkan itu bisa cepat terjadi, ya silakan. Begitu kira-kira. Tetapi, kalau teman-teman merasakan kenyamanan memadukan antara perasaan dan pikiran ini, ya kalau bahasa di umumnya adalah koheren antara hati dan pikiran, atau bahasa Indonesianya adalah selaras, yang bisa mempercepat pada tujuan kita, mengapa tidak? Gitu maksud saya. Kira-kira begitu. Kalau untuk saya sih sebenarnya, berarti saya dapat pemahaman baru lah ya. Kalau ya memang tidak ada finishnya gitu ya. Kalau soal untuk belajar pikiran ini tuh nggak ada finishnya. Memang harus terus dijaga, harus terus belajar, harus terus memperbanyak perbendaharaan dan lain-lain seperti itu ya. Pun dengan istilahnya aliran yang kita pilih seperti itu ya. Itu Betul. bagaimana tergantung kenyamanan kita gitu ya. Kalau dari Pak Enggar sendiri kan memang tidak membenarkan, tidak menyalahkan aliran manapun gitu ya, mau yang pakai rasa juga ataupun tidak sama sekali gitu. Jadi memang tergantung dari diri kita sendiri, nah gitu ya. Betul. Artinya menurut saya begini, nggak bisa dijadikan baku, hal yang baku maksudnya. Contohnya begini, kalau mau cepet nggak usah menggunakan rasa, cukup pikiran aja, nggak perlu yakin. Gitu. Sekarang bisa dijadikan eksperimen, begitu maksud saya. Kira-kira begitu teman-teman. Artinya bahwa ketika katakan dua orang yang sama-sama belajar, kemudian dengan satu pemahaman yang tadi, misalnya nggak usah gunakan perasaan, cukup udah masukkan dalam pikiran, nggak perlu yakin, misalnya contohnya begitu kira-kira ya. Kemudian hasilnya berbeda nih. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Artinya bahwa kan berarti bukan hal yang baku, gitu maksud saya. Nah, tetapi sekali lagi, kalau saya boleh mengandaikan, tubuh kita ini dari rambut, dari kepala sampai kaki, kita anggap adalah sebuah kerajaan. Kerajaan itu mulai dari rambut, dari kepala sampai kaki, itu sebuah kerajaan. Kalau kita andaikan. Nah, pikiran kita ini, pikiran bawah sadar kita ini, kita anggap sebagai si pelaksana dari kerajaan, yaitu Perdana Menteri. Itu maksud saya. Nah, artinya bahwa Perdana Menterinya ini, ya teman-teman, Perdana Menterinya ini, pikiran bawah sadarnya ini, perlu ada yang mengawasi juga, gitu kira-kira. Kalau nggak ada yang mengawasi, gitu ya, maka nanti Perdana Menterinya akan liar, begitu. Nah, perlu ada controllingnya, seperti itu. Siapa yang mengontrol? Itu hati, begitu ya. Hati, mulut, maksudnya ucapan. Banyak orang yang kadang-kadang menganggap sepele.
ngomong asal keluar. Kira-kira begitu. Padahal perkataan itu adalah doa. Gitu maksudnya. Nah, artinya bahwa, katakan misalnya tadi kita hanya menggunakan satu metode yang kita anggap baku, misalnya hanya menggunakan saklek dengan cukup dengan pikiran saja misalnya. Tetapi karena hatinya tidak terjaga, begitu ya, maka kadang-kadang jadi ngawur gitu maksud saya. Tetapi coba, kalau kerajaan ini sama-sama terjadi harmonisasi antara pikiran, hati, mata, mulut, telinga, tangan, gitu kira-kira kaki, maka hidup kita menjadi nyaman, tenang, damai, sedamai-damainya. Jadi, kadang saya juga suka mendengar satu perkataan, berdamailah dengan diri sendiri. Itu kira-kira. Baik sekali ya yang saya dapatkan hari ini seperti itu. Untuk dari saya sih sebenarnya untuk video kali ini memang baru itu dulu pertanyaannya. Mungkin di video berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi berikut. Sebelum diakhiri saya akan menambahkan begini. Boleh. Pada prinsipnya, hidup kita ini berdasarkan pikiran bawah sadar, saya setuju. Saya setuju. Berdasarkan apa yang ada dalam pikiran kita, pikiran bawah sadar maksudnya, saya setuju. Namun, ya sekali lagi, namun, ketika pikiran bawah sadar kita ini sudah kita isi dengan sebuah imajinasi, sebuah manifestasi, sebuah keinginan, kita wajib merawatnya, menjaganya. Dengan cara apa? Dengan rasa bahagia. Ya, bahagia ada di mana? Di hati. Bahagia, senang, gembira. Nah, apa yang harus kita tekankan agar kita selalu bahagia, agar kita selalu senang, gembira? Yaitu kata kuncinya satu, yaitu bersyukur. Gitu ya. Bersyukur. Maka ketika kita banyak-banyak bersyukur, hidup kita benar-benar damai. Hidup kita benar-benar tenang. Hidup kita benar-benar merasakan bahwa kita sangat berterima kasih kepada semesta, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Nah, saat rasa itu, ya, rasa itu kita jaga. Kalau beberapa narasumber mengatakan rasamu adalah doa, kira-kira begitu ya. Ketika rasa itu kita jaga, teman-teman, maka luar biasa. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang orang lain mengatakan mimpi, itu bisa menjadi kenyataan. Saya sejujurnya, saya begitu terkesima dengan seseorang ya, yang namanya Haji Isam, pengusaha dari Kalimantan, mantan tukang ojek. Beberapa hari yang lalu saya membaca artikel, beliau membeli pesawat seharga 1,2 triliun. Saya bayangkan. Saya sangat yakin, saya sangat percaya Haji Isam waktu belum jadi seperti sekarang, pasti dia mempunyai satu impian. Ya, semoga beliau mendengar ya video ini. Semoga beliau mendengar channel ini dan saya diundang oleh beliau. Itu manifestasi saya. Saya diundang oleh Haji Isam, berkenalan langsung dengan beliau dan ngobrol terkait perjalanan. Seperti itu kira-kira. Jadi maksud saya, teman-teman, bahwa saya yakin dan percaya saat beliau belum jadi seperti sekarang, beliau punya satu impian. Begitu. Nah, impian itu kuat di dalam pikiran bawah sadar beliau dan hatinya. Jadi sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kebayang Anda bisa kebayang. Ya, beliau bukan anak orang kaya kalau saya baca. Beliau punya satu tekad, punya satu keinginan untuk jadi orang besar. Apa yang terjadi luar biasa, ya, luar biasa. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan di awal tadi, tidak penting siapa kita hari ini, tidak penting di titik apa kita hari ini. Sekalipun kita ada di titik terendah, itu tidak penting. Yang paling penting kita syukuri, kita punya pikiran bawah sadar. Kita syukuri, kita level kesadaran kita, level kesadaran berpikir kita naik. Maksudnya, jadi paham, oh ternyata kalau saya mau merubah hidup itu, dimulai dengan pikiran bawah sadar saya. Siap Pak, terima kasih. Saya pikir begitu, kita lanjutkan di episode berikutnya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa maksud tujuannya adalah kita sharing, kita berbagi pengalaman, sehingga banyak orang yang paham, mengerti, ya. Dan saya doakan dengan menambah level kesadaran berpikir ini, hidup kita semua berubah menjadi jauh lebih baik lagi, dan
tentunya bisa bermanfaat buat diri sendiri, keluarga, dan orang banyak. Demikian dari saya. Baik, terima kasih banyak sudah menambahkan insight baru lagi buat saya pribadi gitu untuk pelajaran mengenai pembudidayaan pikiran ini. Dan terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah menonton ataupun mendengarkan sampai akhir. Tonton juga video-video MG Institute yang lainnya. Silahkan di-like. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di komen. Share juga video ini dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.